yang terhormat Ibu Dr. Widiasih Lestari Nasution SPDI MPD sebagai dosen mata kuliah matematika lanjut dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Semoga saya ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Topik yang akan kita bacakan hari ini sesuai dengan tugas mata kuliah matematika lanjut yaitu yang berjudul integral dalam ruang berdimensi n, integral lipat 2 atas fungsi panjang, dan integral berulang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Santina Dirabani, dengan NIM 2023-0204135 sebagai moderator dan presentator. Saya Desi Aulia Pengarati dengan NIM 2023-0204191 sebagai presentator. Saya Muhammad Saiful Rahman dengan NIM 2023-0204088 sebagai presentator. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat kritik saran dan sanggahan, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan bismillah. Sebelum melanjutkan, saya ingin membacakan peraturan selama berjalannya diskusi ini. Yang pertama, selama proses diskusi berjalan, diharapkan ketenangan dari para audiens. Yang kedua, berkomunikasi dua arah antara penyaji dan audiens. Yang ketiga, saat sesi kritik dan saran oleh audiens, kami juga membuka sanggahan dari kelompok kami. Dan yang terakhir adalah saya adalah moderator sekaligus pemateri, yang artinya saya berhak dan boleh untuk masuk ketika sesi penyajian materi. Baik, selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti dari acara kita siang ini, yaitu untuk itu saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, pengertian integral dalam ruangan berdimensi n. Integral dalam ruang berdimensi n merupakan konsep yang diperluas dari integral satu dimensi ke ruang dengan lebih dari satu dimensi. Dalam konteks ini, integral seringkali digunakan untuk menghitung volume, massa, atau nilai total dari suatu fungsi yang didefinisikan dalam ruangan n dimensi. Untuk integral lipat 2 atas persegi panjang akan disampaikan oleh kedua rekan saya, Desi dan Muhammad Saiful. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini integral lipat 2 atas persegi panjang memiliki tujuan, yaitu memahami konsep dan penerapan integral lipat 2 untuk menghitung luas, volume, atau nilai fungsi dua variabel di dalam suatu daerah persegi panjang. Dan definisinya sendiri yaitu integral lipat 2 adalah integral yang digunakan untuk menghitung nilai suatu fungsi dua variabel di suatu daerah dua dimensi. Secara umum, integral lipat 2 ditulis sebagai integral lipat 2 dengan garis bawah D. Ini sebenarnya bisa D, bisa R. Tapi di sini kita makanya R aja ya. Ini tipe aja. Integral lipat 2 dengan batas bawah R, f x, y, dA, di mana f x, y adalah fungsi dua variabel, R adalah daerah integrasi, dA adalah elemen area kecil, biasanya ditulis dx, dy, atau dy, dx. Daerah persegi panjang. Untuk kasus integral lipat 2 atas persegi panjang, kita menganggap daerah R adalah persegi panjang dengan batas yang pertama, X lebih besar dari A tetapi lebih kecil dari B, Y lebih besar dari C tetapi lebih kecil dari D. Dengan kata lain, daerah R adalah persegi panjang yang memiliki panjang di sepanjang rumus X di sepanjang sumbu X dari A hingga B, dan lebar di sepanjang sumbu Y dari C hingga D. Oke, selanjutnya aku mau jelasin. Di sini ada integral lipat 2 atas persegi panjang. Di sini aku gambar dulu ya.
Y sama batas X. Nah, batas Y itu di sini dan batas X itu di sini. Nah, batas Y itu apa aja? Ada batas Y itu ada C sama D, yaitu C sama D searah. Nah, terus kalau batas X-nya ini ada A sama B, jadi searah sama X. Nah, lalu sekarang di mana di dalam sini itu kita akan menghitung luas permukaan A sama Y. Nah, di dalam sini ini namanya luas permukaan A sama Y. Ini volumenya, integral C sampai dengan D, A, Y, D. Nah, sekarang kita akan menghitung nih. Tadi kan ini udah ketahuin kan kalau sama perseginya. Sekarang kita hitung kotaknya aja. Nah, kotaknya aja itu ini kan AY kan namanya ya. Nah, ini tuh dia di bawah permukaan fx, y. Nah, makanya rumus AY ini baru A integral A sampai dengan B fx y dx. Nah, jika dx dy, maka ketika memotong sejajar sumbu x tegak lurus sumbu y, yaitu integral lipat 2 batas bawah r fx, y dA sama dengan volume integral lipat 2 dengan batas c sampai dengan d dan a sampai dengan b fx, y dx dy. Dan sebaliknya, jika kita mencari dx dulu, maka ketika memotong sejajar sumbu y tegak lurus sumbu x, maka integral lipat 2 batas bawah r fx, y dA sama dengan volume integral lipat 2 a sampai dengan b dan c sampai dengan d fx, y dy dx. Sekarang ini adalah rumus atau ini adalah contoh persoalan dengan angka. Kayaknya ini soalnya 3x ya, bukan 3y. Nggak salah. Iya, 3x. Betul? Nah, ini adalah persoalan integral lipat 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka yang pertama kita harus sebelum itu di sini ada batas D, ada batas X dan batas DY. Nah, batas X-nya itu apa? Batas X ini 1 sama 2. Ini batas X-nya. Batas Y-nya 0 sama 3. Ini batas Y-nya. Nah, yang pertama kita hitung, kita harus menghitung dx-nya dulu. Yang pertama, berarti kita turunin. Karena kita menghitung dx, maka integral y-nya kita turunin. Integral 0 sampai dengan 3. Ini kan batas X kan, maka ini nanti kita pindahin ke belakang. Jadi langsung kita turunin. Integral dari 2x yaitu x2 tambah 3xy. Nah, ininya kita pindahin ke belakang jadi batas bawah 1 dan batas atasnya 2 dy. Nah, ini lalu setelah itu kita inputkan batas atasnya dan batas bawahnya ini kita inputkan ke dalam X ini. Nah, kita turunin lagi integral 0 sampai 3. Nah, X-nya ini kita kan 2 ini kita inputkan jadi X ya, berarti 2 pangkat 2 tambah 3. X-nya ini kita inputkan di 2, jadi kali 2 pangkat D. Ini kepada 0. Nah, ini kan duanya udah nih, udah di input. Sekarang kita input satunya di X, berarti dikurang X itu jadi 1
1 pangkat 2 ditambah 3 X nya ini kita ganti jadi 1 Y per D. Nah ini kan dua-duanya udah pakai input ya ke dalam sini, maka sekarang kita ingin jumlahkan. Integral 0 dengan 3 2 pangkat 2 4 tambah 3 kali 2 6 ini terus dikurang 1 kali 1 geser ke 1 tambah 3 kali 2 3Y DY. Nah lalu oh maaf, tadi kan ini kan 1 ya, seharusnya tadi aku gini ya di. Nah karena ini bagian ke 1 bisa. Nah sekarang kita jumlahin lagi. Kalau ke bawah sini kelihatan 3 4 ditambah 6Y. Nah ini kita kalikan silang, minus dikali 1 dan minus ini dikali 3. Itu minus dikali 1 1. Terus minus dikali 3 3Y D. Betul. Nah lalu setelah ini sekarang kita jumlahin lagi. Kan ini kan ya ini kan konstantanya 4 sama 1. Nah kita tinggal kurangin aja. Integral 3 sampai integral dengan 3 4 dikurang 1 3 6Y sama dikurang 6Y dikurang 3Y berarti 3Y DY. Nah ini baru selesai menghitung DX. Sekarang kita menghitung DY nya integral 0 3 itu tadi 3 ditambah 3Y ini. Ya betul. Benar nggak? Nah sekarang habis kita menghitung DX, sekarang kita menghitung DY nya. Nah karena ini batasi DY, berarti nanti kita pindah ke belakang. Nah integral 3Y kita masukin ya 3Y. Nah turunan integral dari 3Y yaitu 3 per 2 Y pangkat 2. Ini integralnya 3Y. Nah batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3. Nah setelah ini maka kita inputkan lagi sama seperti tadi. 3Y ini 0 juga sama sih. 3Y kita inputkan ke Y nya. Y nya juga kita inputkan ke 3. Berarti 3 dikali 3 ditambah 3 per 2 3 pangkat 2 dikurang 0. Kenapa dikurang 0? Karena setiap kalau misalkan kita hitung lagi 3 kali 0, 3 per 2 0 kali 0 kan hasil 0 juga kan. Maka kita langsung aja inputkan dikurang 0. Nah 3 kali 3 itu 9 ditambah 3 kali 2 3 pangkat 3 9. Ya 9 kali 3 27. Nah berarti 27 per 2 kurang 0. Nah karena di sini 9 maksudnya nggak ada perubahan ya, berarti kan 9 per 1 ya, 9 per 1 nambah 27 per 2. Nah kan kalau kayak gini penyebutnya beda ya, jadi kita harus samakan penyebutnya dulu. Nah berarti 9 per 1 kira-kira biar sama penyebutnya dikali berapa? 1 kali berapa? Kali 2 benar, kali 2 kali 2. Nah 9 kali 2 18 kan. Nah ini kan udah sama nih penyebutnya, 18 per 2 ditambah 27 per 2. Nah jadinya aja 18 tambah 27 ya 45 per 2. Sekian. Nah jawabannya ada yang belum paham?
ada contoh soal, hitung volume dari benda kejam yang di atasnya dibatasi oleh Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat min Y, dan di bawahnya dibatasi oleh persegi panjang R sama dengan X, Y, di mana X nya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1, dan Y nya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 2. Yang pertama kita definisikan dulu ini volumenya. V sama dengan integral lipat 2 dengan garis bawah R 4 min X kuadrat Y min Y dA. Lalu kita di sini bisa kita lihat di sini batasnya ada sumbu X dan sumbu Y. Batasnya ada sumbu X dan sumbu Y. Langsung kita masukin sama dengan integral kedua, batas X-nya 0 sampai 1 dan batas Y-nya 0 sampai 2. 4 min X kuadrat min Y, dan di sini dx dy. Nah, lalu pertama kita integralkan dulu nih yang x-nya sehingga menjadi sisa integral y 0 sampai 2 4 x min turunan dari integral x kuadrat itu 1/3x pangkat 3 x min xy dengan batas bawah dan batas atasnya 0 sampai 1. Jadi sama dengan, nah di sini x nya kita masukin nih dengan batas atasnya 1 menjadi 0, batas bawahnya 0 dan batas bawahnya 2. 4 dikali x nya kita masukin 1 kurang 1/3 x nya kita masukin 1 lagi kali 1/3 min 1 kali y. Bawahnya 0. Oh iya, maaf di sini udah nggak ada batas bawah dan batas atasnya lagi, langsung di y. Dikali 1 4 dikurang 1/3 dikali 1 pangkat 3 yaitu hasilnya 1/3. Ya benar-benar 1/3 dikali 1 pangkat 3 hasilnya 1/3 dikurang 1 dikali y 1 y. Ini udah enggak ya, langsung di dengan 4. Oh iya enggak, berarti ini untuk mengintegralkan x nya sampai di sini ya. Lalu kita mengintegralkan yang y nya, yang ini integral batas bawahnya 0 dan batas bawahnya batas atasnya 2 di sini ya. Untuk mengintegralkan batas y langsung 4y min 1/3 y dx. Ini 1/2 y pangkat 2 dengan batas bawah dan atasnya batas bawahnya 0 dan batas bawahnya 2.
kita substitusikan. Kayak tadi kita masukin Y nya jadi 2. 4 kali 2 kurang 1/3 kali 2 1/2 kali 2 4/2 kurang 0. Sudah benar. Nah ini langsung kita jumlahin. 4 kali 2 4 kurang 2 kurang kembali berapa ya? Nah ini langsung kita jumlahin nih. 8 dikurang 2/3 dikurang 2 sama dengan berapa? Ya 3/3. Udah. Berarti sehingga volume benda berjalan di bawah permukaan 4 min X kuadrat min Y dan di atas persegi panjang dengan batas X nya 0 sampai 1 dan Y nya 0 sampai 2 adalah 16/3. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Desi dan Nicole atas pemaparan materinya. Untuk materi integral berulang akan dibacakan oleh saya sendiri. Integral berulang dalam ruang berdimensi N adalah suatu teknik untuk menghitung integral dari fungsi yang didefinisikan dalam ruang berdimensi tinggi dengan cara mengintegrasi satu variabel pada satu waktu. Teknik ini sangat berguna untuk menghitung integral volume dan untuk mengubah integral dalam bentuk yang lebih sederhana dengan memilih sistem koordinat yang sesuai dengan bentuk daya integrasi. Nah ini contohnya nih, nanti dia ada lipat 2 tadi, terus dalamnya ada isinya, berarti kan volume ya. Kita bisa hitung dalamnya. Ini adalah contoh juga tadi sama punya ditulis. Nah di sini ada 3 gambar. Ini sebenarnya gambar utamanya adalah ini. Ini adalah potongan-potongannya yang kalau misalnya dia ada luas nampaknya. Gambar pertama ini coba kita foto. Nah, ini adalah gambar pertamanya. Jadi ini ada integral lipat 2 sebenarnya, yaitu dengan misalkan V itu adalah dalam ini ya. V adalah volume dengan integral batas integral lipat 2 S F X, Y dA dengan R adalah ini nih, persegi panjang. R adalah bilangan X, Y di mana A itu lebih kecil dari X, A-nya lebih kecil daripada X dengan X dan lebih kecil daripada B. Nah, dan sedangkan C itu lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada D, dan Fx ini adalah lebih besar daripada 0 karena Fx ini kan ini ya berarti ya di sini. Nah itu lebih besar daripada 0 dong, karena dia kan ini dalam 1, 2 contoh gitu, dia lebih besar daripada 0 udah pasti. Lanjut. Nah ini gambar kedua, kalau misalnya kita taruh belahnya ibaratnya apa sih luas penantang yang ada di tengah sini. Nah ini itu adalah partisi terhadap delta Y. Nah delta Y itu ini nih, berarti kan dia nggak searah ya partisi atau potongannya dari si delta Y ke delta Y, atau searah sumbu X. Jadi kan dia kayak gini ya nih, berarti kan dia searah tuh sama sumbu X kan. Lanjut. Nah yang gambar ketiga itu kita ambil si luas penantangnya doang yang ada di tengah. Nah gimana ini itu kalau misalnya ini kan bentuknya persegi panjang ya, cuman ada dimensinya kan ada dalamnya. Jadi mana ini bisa kita hitung volume atau kita sebutnya delta V. Nah ini tengah-tengahnya nih bagian depan ini adalah luas penampang atau kita sebut AY. Nah di sini ada ketebalannya tuh. Nih ini ada ketebalan atau delta Y. Nah nanti rumus apa delta V. Delta V itu rumusnya adalah si luas penampang atau AY dikali sama ketebalannya atau delta Y. Nah prosesnya itu ada satu partisikan, yang kedua aproksimasi, 3 ambil limit, 4 integralkan. Nah ini adalah contoh soal. Hitung kan kalau di kelompok Desi sama itu kan lipat 2 ya atas. Jadi integralnya dia itu double. Nah kalau kita karena berulang jadi integral, ada integral lagi dalamnya. Namanya disebut integral berulang. Ada contoh soal. Integral dengan
berarti dx. Nah ini punya si y ya, dari integral sampai ini adalah punya si y kalau kita mempartisikan y. Tapi kalau misalnya kita mau masukin dx nya di sini, artinya kan berarti dy di luar. Nanti ini kan berarti punya si x, ya kan? Berarti nanti yang di luar adalah ini integral 0 sampai 3, terus ini kan baru 2x tambah 3y, di sini apa? dx, di luarnya dy. Itu kalau misalnya mempartisikan pakai x, berarti ya. Kalau kayak gini berarti kita mempartisikan siapa nih? Y, ya betul. Berarti ini punyanya si y dari integral sampai y. Nanti di luar ini punyanya si dx. Apa mau pakai y ataupun x, hasilnya akan sama. Hasilnya sama, mau pakai y atau pakai x hasilnya sama. Kita coba pakai y ya. Nah, ini ada integral 1 menuju 2, dari integral 0 menuju 3, 2x tambah 3y dy dx. Ini gimana nih caranya? Nah, yaudah kita integralkan dulu nih bilangan ini kan. Berarti integral 1 menuju 2 dari integral ini kan kita pakai partisi y ya. Berarti kalau 2x tinggal 2x y, terus ditambah integral dari 3y berarti apa? 3 per 2 y pangkat 2. Nah, y kan berarti integral hilang dong. Berarti dia punya batas bawah dan atas 3 dan 0, sininya dx. Masih ya, karena dx itu masih punya integralnya dia. Nah, yaudah kita kerjain ini. Kita inputkan karena ini ada batas bawah sama batas atas. Berarti bilangan ini kita harus kaliin sama batas atas dan bawah. Berarti apa nih? Berarti yang harus dimasukin si x. Oh, ini karena kita menginputkan y ya, kita input berarti y. Berarti integral 1 dari 2x dikali 3 ditambah 3 per 2 setelah itu dikurang langsung 0 aja, udah tau kan prosesnya? Ya, 0. Kita kerjain integral 1 sampai 2x kali 3 6x ditambah ini 3 kali 3 kan 9 kali 3 27 per 2 dx, makanya udah hilang. Nah setelah ini gimana nih supaya kita integralin ini ya? Jadi gimana? Kita bikin ini 6x, oh enggak, turunin lagi supaya nanti. Oke, lanjut ya. Nah, ini kan udah ada ya integral 1 menuju 2 6x tambah 27 per 2 dx. Artinya di sini sisa partisinya siapa? X ya kan? Berarti yang kita integralkan siapa? Si x ya kan? Apa turunan dari 6x itu integral dari 6x? 3x. Berarti ya ini ya berarti 6 per 3x pangkat 2 gitu kan? 6 sama dengan 3x pangkat 2 gitu ya. Nah, berarti 3x pangkat 2 ditambah nih 27 per 2x. Nah, kita habis mengintegralkan integral ini berarti hilang di sini pakai batas atas bawah kan. Ini 2, ini adalah batas bawah. Nah, ini apa? Dimasukin. Ya, kita kalikan ke batas atas sama batas bawah. Berarti 2 ini ya maksudnya 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 27 per 2 kali 2. Nah, setelah itu karena ini 1 jadi nggak bisa langsung 1 ya. Jadi dikurang, tulis ulang dengan x-nya itu adalah 1. 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 27 per 2 kali 1. Nah, udah selesai kan? Dia udah nggak ada dx-nya, udah nggak ada integralnya, apa batas atas bawahnya udah nggak ada, kita jumlahin. 3 kali 4 berarti ya berapa? 12 ditambah 27, ini bisa coret, sisa 7. Nah, dikurang 3 ditambah 27 per 2. Nah, kalau udah kayak gini mana nih? Ini udah bisa, ini mau ditulisin langsung aja kali ya. Nanti yang mau tanya boleh ditanyakan bagian ini. Berarti kalau dihitung itu 3 kurang 27 per 2. Ini kan 39 dikurang 3 36. Nah, gini deh ya udah, bikinin aja. Berarti kan 3
Nah, pun kalau misalnya kita ngerjain pakai partisi X. Nah, jadi kalau partisi X ini integral batas bawahnya 0 dari menjadi 3, integral 1 menuju 2, 2x tambah 3y, dx, dy. Hasilnya pun sama, cuman nggak usah ditulis ya, Iya. panjang. Hasil sama 4/3 udah dibikin juga. Oke, lanjut Bu. Ini kalau misalnya ada soal yang dikenali cuma sebuah gambar. Kalau kayak gini, bingung nggak? Dia punya siapa? Kita mau partisin pakai apa gitu kan? Oke, nah di sini tuh ada sebuah bidang persegi panjang, ya kan? Persegi panjang yang punya lipat 2 atas
pembuktian aja berarti 4 kali 1 4. 1 pangkat 3 kan 1/3 ya berarti. Per 3 nih Y aja boleh? Boleh. Nah, di sini D D. Nah, karena ini masih ada si Y, artinya kita mengintegralkan dulu nih dia kan supaya hilang integral si DY ini kan sisa Y doang berarti kan. Berarti integral 4 partisi Y berarti 4Y terus 1/3 Y kurang integralnya Y berarti 1/2 Y pangkat 2 ya? Y pangkat 2. Nah, D-nya udah hilang, jadi batas atas dan bawah 2 dan 0. Dan itu tinggal kaliin aja sama si batas atasnya karena dia 2. 4 dikali 2 dikurang 1/3 kali 2 dikurang 1/2 2 pangkat 2. Nah, ini langsung ya kurangin 0. Dan 4 dikali 2 4. Ini berarti kurang 2/3. 2 kali 2 4. 4/2 adalah 2 kurang 0. Jadi berapa nih? Oke. Ini kan sama-sama dikali 3 supaya dia menyebutnya adalah 3 kan. 4/3 dikurang 2/3 dikali 3 kali 3 6/3. Jadi 24 kurang 2 22 kurang 6 15 ya? 15 kan? Ini pakai partisinya si X. Nah, coba lihat ya. Coba geser Pul. Nah, 16/3. Coba geser lagi Pul. Kalau misalnya kita pakai partisi Y, enggak, setanya. Oh, oke. Ini kalau misalnya pakai partisi Y, kita hitung-hitung hasilnya pun sama dia. Ininya partisi Y. Dia pun sama, hasilnya adalah 16/3. Jadi kalian bebas ya mau pakai partisi Y2 atau X2. Kalau misalnya partisi Y, berarti kan Y-nya ada di sini ya. Berarti dia nanti kotaknya gini nih, dia ke atas. Kebayang nggak? Kebayang nggak guys? Tapi kalau misalnya dia pakai partisinya si X, artinya kan dia gini kan, terus dia ke atas gini. Tuh. Ada yang perlu dimengerti atau kecepatan? Berikutnya adalah sesi tanya jawab dengan ketentuan kesempatan tanya jawab kita buka untuk 3 penanya. Yang kedua, audiens memberikan waktu untuk kami menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, selama proses penyiapan jawaban diharapkan ketenangan dari para audiens. Silakan bagi penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Satu, lagi. Dua, iya mau bertanya. Lagi guys. Atau udah 2 aja? Enggak. Udah, ya 2 aja. Oke, berarti dapat dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafa Al-Ghifari dengan NIM 2301040. Saya mau nanya ke kelompok terakhir. Tadi kan ada yang luas permukaan atau luas penampakan sama aja. Nah itu apakah selalu di tengah atau memang menyesuaikan soal aja gitu? Udah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Ridho, NIM 2023 mau nanya ke gambar yang tadi, coba sebelum udah yang itu aja tadi yang itu kan ada bidang, ada X, Y, sama tadi sebelum situ kan ada R, ada A. Nah itu pada saat kita mau partisi, apakah melewati semua titik bidang yang ada atau hanya X dan Y nya saja? Udah itu aja, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya persilakan kepada penyaji untuk menyampaikan jawabannya. Dari soal pertama, Desti. Sini aku mau menjawab pertanyaan dari saudara Dafa. Jadi itu tadi kan nanya mesti di tengah doang atau benar-benar. Sebenarnya tuh kalau luas penampang itu tuh kan kulitnya ya, kulit suatu sebuah ruang, ya kan, kayak luarnya gitu. Ya jadi sebenarnya tuh tergantung X sama Y-nya. Karena ini di
pembukaannya adalah integral dalam ruang berdimensi n. Yang pertama, integral dalam ruang berdimensi n digunakan untuk menghitung nilai integral dan fungsi multivariabel dalam ruang dengan n dimensi. Yang kedua, fungsi yang didefinisikan di ruang n sampai dimensi dapat dihitung integralnya dengan menggunakan integral berulang, di mana kita mengintegrasikan satu persatu terhadap setiap variabel dalam urutan tertentu. Dan yang ketiga, integral ini merupakan konsep dasar dalam kalkulus multivariat dan sangat penting untuk menghitung volume atau nilai suatu fungsi dalam ruang berdimensi lebih tinggi. Oh iya, untuk kesimpulan yang kedua kan dilanjutkan oleh Desti. Integral lipat 2 adalah bentuk khusus dari integral berulang dalam ruang dua dimensi. Jika daerah integrasi berbentuk persegi panjang dengan batas A X lebih kecil B dan C lebih kecil dari Y lebih kecil dari D, maka integral lipat 2 untuk fungsi fx, y adalah I sama dengan integral lipat 2 A sampai B dan C sampai dengan D fx, y dy dx. Di sini kita pertama-tama mengintegrasi terhadap y, kemudian terhadap x. Ini disebut sebagai integral berulang, di mana kita menyelesaikan integral satu variabel terlebih dahulu, lalu melanjutkan ke variabel lainnya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah integral berulang. Integral berulang adalah teknik untuk menghitung integral dalam ruang berdimensi lebih tinggi dengan mengintegrasi satu persatu terhadap setiap variabel, itu ada x sama dan y. Integral berulang digunakan untuk menghitung integral dari fungsi dalam ruang berdimensi lebih tinggi, lebih dari dua dimensi. Proses ini melibatkan pengintegrasian secara berturut-turut terhadap setiap variabel dan sering digunakan untuk menghitung volume atau fungsi dalam ruang berdimensi yang lebih tinggi. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke sesi kritik, saran, dan sanggahan. Apabila ada yang ingin memberikan kritik dan saran, boleh ditunjuk tangannya. Ada? Oke, ada. Baik, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya, untuk semangatnya, untuk ikut aktif dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu.